Apa masalah terbesar dalam demokrasi Republik Indonesia? Wih, itu pertanyaan berat sekali, Panji. Ya kalau capres ditanya semalam makan apa kan yang malu saya, Mas Anies. Demokrasi itu ya, kalau ngomong demokrasi nih, Panji bilang demokrasi, saya bilang demokrasi, orang lain bilang demokrasi, ada lebih dari 650 definisi demokrasi. Oke? Jadi ketika kita ngomong apa demokrasi, bisa beda-beda tuh tiap orang. Nah, dan itu kata studi beneran tuh, yang bilang 650 lebih definisi demokrasi. Oh ya? Ya. Saya pikir ketika Mas Anies ngomong gitu, maksudnya orang-orang yang nggak ngerti demokrasi menggunakan kata-kata semaunya. No. Oh enggak? Jadi ada David Collier namanya, ahli ilmu politik, komparatif politik, dia melakukan studi tentang definisi demokrasi. Dan dia temukan ada lebih dari 650 definisi demokrasi yang digunakan oleh ahli di mana-mana dengan konteks yang beda-beda. Range-nya bisa jauh tuh? Bisa jauh sekali. Secara definisi? Wow. Ya, jadi kalau ada yang bilang demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, misalnya gitu. Itu kata Abraham Lincoln. Ketika Abraham Lincoln pidato, dia pakai kalimat itu. Habis itu diambil tuh. Jadi demokrasi itu definisinya banyak sekali. Nah, definisi Mas Anies apa? Sederhananya nih, saya pakai salah satu definisinya. Bagaimana mengelola aspirasi secara damai untuk menghadirkan keputusan yang berdampak kepada masyarakat. Kan kepentingan macam-macam tuh. Nah, gimana caranya tuh aspirasi macam-macam itu bisa dikelola secara damai. Kemudian bisa menghasilkan output kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu satu disiplin demokrasi. Dan demokrasi ini menghadirkan apa? Di situ ada kebebasan, ada nilainya. Kemudian ada ruang untuk berbeda pendapat. Itu kira-kira. Nah, Oke. Dalam definisi itu berarti saya udah maju ya. Dalam definisi itu berarti permasalahan kita apa? Nah, salah satunya nih. Kalau kita sekarang saya pakai definisi sederhana aja dah, yang untuk pemerintahan ya. Disebut demokrasi, disebut negara itu disebut demokrasi apa tidak? Minimal. Satu, dia kasih ruang untuk oposisi. Minimal tuh. Kalau nggak ada oposisi, ya dia bukan demokrasi itu. Tapi ini salah satu definisi aja ya, bukan satu-satunya tuh. Itu aja udah bermasalah tuh di kita. Exactly. Terus yang kedua, dia ngasih ruang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, kebebasan media, itu ruang itu. Kemudian yang ketiga, dia ngasih ruang untuk eksekutif, legislatif, judikatif berfungsi secara mandiri. Nah, Jokowi nggak gitu tuh. Kan ada yang maunya gini, dieksekutifkan semua. Iya betul. Legislatifnya jadi eksekutif, yudikatifnya jadi eksekutif, Itu paling sederhana tuh, Panji. Paling sederhana. Nah, jadi kalau pakai definisi yang sederhana ini, pertanyaan nomor 1, ada nggak oposisi? Boleh nggak oposisi?